Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Rusidahas, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang, angkatan 2017. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran untuk mata kuliah Micro Teaching dengan materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ananda. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Wah, semangat sekali. Bagaimana kabarnya Ananda? Baik Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya Ananda, silakan dipimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ananda. Iya Bu. Ananda semuanya, apakah ada yang tahu kita belajar tentang materi apa hari ini? Tidak Bu. Tidak ada yang tahu? Amanda tidak tahu? Tidak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang persamaan linear satu variabel. Nah, materi kita hari ini adalah persamaan linear satu variabel. Apakah anak-anak ibu semuanya yang ada di kelas ini pernah mendengar apa itu persamaan linear satu variabel? Tidak Bu. Tidak. Nah, sebelum kita memasuki tentang materi persamaan linear satu variabel, ibu akan membacakan kompetensi dasar, indikator, serta tujuan pembelajaran kita hari ini. Baiklah, kompetensi dasar dari persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel adalah 3.6, menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya, sedang indikatornya adalah menjelaskan konsep persamaan linear satu variabel. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menuliskan contoh kalimat terbuka dan kalimat tertutup dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan konsep persamaan linear satu variabel dengan tepat. Nah, sebelum kita memasuki tentang persamaan linear satu variabel, kita akan belajar terlebih dahulu tentang kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Nah, Ananda sekalian, apakah ada yang bisa menyebutkan satu kalimat saja kepada Ibu? Amanda? Amanda pakai jilbab ke sekolah Bu. Nah, satu kalimat Ibu tuliskan di sini. Amanda menggunakan jilbab pergi sekolah. Nah, siapa lagi yang bisa menyebutkan satu kalimat saja? Baiklah, Lara, silakan nak. Padang ibu kota Sumatera Barat Bu. Nah, Padang adalah ibu kota Sumatera Barat. Nah, tadi Amanda menyebutkan Amanda menggunakan jilbab pergi ke sekolah. Untuk umat muslim, bagi perempuan wajib menggunakan jilbab. Nah, ini adalah kalimat yang pernyataan yang Benar. benar. Nah, selanjutnya tadi Lara menyebutkan Padang adalah ibu kota Sumatera Barat. Ini adalah pernyataan benar atau salah? Benar. Nah, benar. Ibu kasih contoh. Matahari terbit dari selatan. Nah, ini pernyataan salah atau benar? Salah Bu. Apa salah? Yang benarnya? Yang benarnya matahari terbit dari timur. Oh, benar. Ini adalah pernyataan Salah. Nah, selanjutnya Ibu kasih contoh. Adalah 4 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, siapa yang bisa menjawab? Ini adalah pernyataan benar atau salah? Lara Bu. Ya, Lara, kita beri kesempatan kepada teman-teman yang lainnya ya Ananda. Nah, siapa lagi yang bisa? Manda Bu. Ya, Manda.
Berapa nih? Benar atau salah pernyataannya? Salah, Bu. Kenapa salah, Amanda? Seharusnya 4 dikurang 1 hasilnya 3, Bu. Nah, ini adalah pernyataan salah. Terima kasih atas jawabannya, Amanda. Iya, Bu. Anda sekalian, dari contoh kalimat yang terdapat di papan tulis, kita dapat mengetahui bahwa pernyataan adalah kalimat yang sudah diketahui nilai kebenarannya, baik itu benar dan Salah. benar dan salah. Nah, Ananda, di sini Ibu ada tas. Siapa yang bisa menjawab berapa banyak sih buku yang ada di dalam tas Ibu? Manda, Bu. Yang lain, siapa yang bisa menjawab? Mona. Mona, berapa Mona? Ada 3 buku, Ibu. Ada 3 buku. Pendapat yang lain, bagaimana Nanda? Lara, Bu. Lara ya berapa Lara? 1 buku, Bu. 1 buku. Nah, ada yang menjawab 3 dan ada yang menjawab 1. Bahkan mungkin Ananda yang lainnya ada yang berpendapat ada 2 buku, ada 4 buku, atau bahkan lebih. Mengapa Ananda menjawab dengan jawaban yang berbeda? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Perbedaan jawaban dari Ananda karena sesungguhnya Ananda tidak tahu persis berapa banyak buku yang ada di dalam tas Ibu. Selanjutnya akan Ibu paparkan beberapa kalimat pada slide berikut. Di sini terdapat pernyataan, tentukan nilai kebenaran dari kalimat berikut. Yang pertama, buah durian rasanya manis sekali. Yang kedua, Ahmad adalah anak yang pandai. 3. Makanlah makanan yang bergizi. 4. Anak itu wajahnya sangat tampan. Dan yang kelima, belajarlah yang rajin agar naik kelas. Ini bukanlah termasuk pernyataan karena jika suatu kalimat tidak dapat dinyatakan benar atau salah, maka kalimat tersebut dinamakan kalimat terbuka. Sedangkan kalimat yang sudah diketahui nilainya dan dapat dinyatakan benar atau salah, maka kalimat tersebut dinamakan kalimat tertutup. Karena jika suatu kalimat tidak dapat diketahui nilai kebenarannya dan nilai kesalahannya, maka kalimat tersebut adalah kalimat terbuka. Di sini Ibu akan memberikan contoh kepada Ananda sekalian. Batam adalah ibu kota dari provinsi X. X di sini adalah variabel di mana biasanya variabel itu dilambangkan dengan huruf kecil. Jadi X dari kalimat ini belum diketahui. Siapa yang bisa menjawab Batam adalah ibu kota dari provinsi mana? Siapa yang bisa menjawab? Tolong angkat tangan. Mona, Bu. Ya, silakan Mona. Batam adalah ibu kota dari Kepulauan Riau, Bu. Dari kita kunci ya, di sini berarti X adalah Kepulauan Riau. Nah, siapa lagi yang bisa menjawab? Lara, Bu. Ya, silakan Lara. Batam adalah ibu kota dari Sulawesi Selatan, Bu. X adalah Sulawesi Selatan. Selatan. Nah, dari kalimat ini saja kita sudah tahu bahwa X ini belum diketahui nilai kebenarannya. Apakah itu Kepulauan Riau, apakah itu Sulawesi Selatan, atau bahkan ada opsi lainnya. Kita lihat dari kalimatnya, Batam adalah ibu kota dari provinsi, yang benarnya adalah ibu kota dari provinsi Kepulauan Riau. Nah, jadi ini adalah benar. Maka Sulawesi Selatan Salah. salah. Dari contoh yang di papan tulis, siapa yang bisa menyimpulkan apa itu kalimat terbuka? Manda, Bu. Ya, silakan Manda. Kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat nilai kebenarannya. Hampir benar. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Mona, Bu. Ya, silakan Mona. Kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat variabel, Bu. Nah, hampir benar. Jadi, dari kalimat Amanda dan kalimat Mona dapat kita simpulkan bahwa kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat variabel dan nilai kebenarannya belum diketahui. Jadi, itulah kalimat terbuka. Selanjutnya kita akan masuk ke materi persamaan linier satu variabel. Ini dapat disingkat dengan P LSV. Pintar. PLSP. PLSP
terdiri dari Persamaan linear satu variabel. yang pertama adalah terdiri dari Persamaan yang kedua linear dan yang ketiga satu variabel. Nah, persamaan yang dimaksudkan di sini adalah dihubungkan dengan tanda sama dengan. Selanjutnya kita lihat ke satu variabel. Variabel yang terdapat pada persamaan sebanyak satu variabel saja. Seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Selanjutnya kita lihat linear. Linear yang dimaksudkan pada persamaan linear satu variabel. Setelah kita lihat pada variabelnya tadi terdapat satu variabel, nah kita melihat pangkat dari variabel tersebut. Pangkat dari variabelnya hanya pangkat 1. Penjelasannya akan Ibu paparkan pada slide berikut. Persamaan linear satu variabel terdiri atas persamaan di mana persamaannya dihubungkan dengan tanda sama dengan. Yang kedua, linear, variabelnya hanya berpangkat 1. Dan yang ketiga, satu variabel yang dimaksudkan adalah hanya mempunyai satu variabel saja. Bentuk umum dari persamaan linear satu variabel adalah AX ditambah B sama dengan 0. Dengan nilai A tidak sama dengan 0. Contohnya, jika nilai A sama dengan 0, contohkan persamaannya adalah AX ditambah B sama dengan 0. Kita misalkan A-nya adalah 0, dikalikan dengan X, ditambah B sama dengan 0. 0 dikali X berapa? 0. 0 ditambah B sama dengan 0. Jadi B sama dengan 0. Sedangkan syarat dari persamaan linear satu variabel adalah terdapat satu variabel dengan pangkat 1. Sedangkan di sini tidak terdapat variabelnya, hanya terdapat nilai B-nya saja. Maka variabel A tidak sama dengan 0 dengan persamaan AX tambah B sama dengan 0. Ibu akan memberikan contoh. Contohnya adalah 2Y ditambah 3 sama dengan 5. Nah, siapa yang bisa menjawab? Apa ciri-ciri dari persamaan linear satu variabel yang terdapat pada contoh? Saya, Bu. Ya, silakan Lahra. Karena ada tanda sama dengan. Nah, tepat sekali. Ada tanda sama dengan, berarti dihubungkan dengan tanda sama dengan. Persamaannya dihubungkan dengan tanda sama dengan. Selanjutnya, siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri apa lagi yang terdapat pada persamaan di depan? Saya, Bu. Ya, silakan Putri. Karena ada Y. Nah, Y tadi apa disebut? Variabel. Nah, tepat sekali. Variabel. Terdapat satu variabel. Selanjutnya kita lihat dari variabelnya. Pangkat dari variabel 1. Nah, benar. Berarti pangkat variabelnya adalah 1. Nah, pangkatnya 1, maka pangkatnya tidak dituliskan. Jadi, variabel berpangkat 1. Seperti slide berikut ini. 2Y dikurang 3 sama dengan 5. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada tanda sama dengan dan variabelnya 1 yaitu Y, sedangkan pangkat dari variabelnya yaitu 1. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian latihan agar kalian lebih paham bagaimana konsep dari persamaan linear satu variabel. Latihan.
ini adalah soal latihan. Siapa yang bisa menjawab mana yang termasuk dari persamaan linear satu variabel? Bisa angkat tangan. Siapa? Lara, Bu. Lara, ayo Lara. Nomor 1, apakah ini persamaan linear satu variabel? Iya, Bu, karena ada tanda sama dengan Benar. dan Y-nya pangkatnya 1. Y ini apa namanya tadi Ananda? Variabel. Benar, ini adalah variabel. Bagaimana menurut pendapat yang lain? Apakah ini persamaan linear satu variabel? Iya, Bu. Nah, berarti ini adalah termasuk dari persamaan linear satu variabel. Dan yang kedua adalah contohnya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 7. Apakah ini termasuk persamaan linear satu variabel? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan Mona. Salah, Bu. Kenapa? Alasannya? Alasannya karena variabelnya tidak berpangkat 1, Bu. Melainkan Berpangkat 2. berpangkat 2. Kesalahan yang lainnya, variabelnya terdapat 2 yaitu x. dan Y. Nah, bagaimana menurut pendapat yang lain? Apakah ini tidak termasuk persamaan linear satu variabel? Iya, Bu. Nah, berarti ini tidak persamaan linear satu variabel. Variabel. Nah, yang ketiga adalah x ditambah y sama dengan 8. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ayo silakan Putri. Karena variabelnya ada 2, Bu. Apa itu variabelnya? X dan Y. X dan y. Berarti terdapat 2 Variabel. Nah, bagaimana menurut pendapat yang lain? Apakah ini tidak termasuk persamaan linear satu variabel? Ya, Bu. Berarti ini tidak termasuk persamaan linear satu variabel. Alhamdulillah kalian sampai nomor 3 ini kalian mengerti. Dan yang nomor 4 adalah 4x tambah y kuadrat sama dengan 9. Nah, ini bagaimana Nanda? Tidak termasuk persamaan Linear satu satu variabel variabel. karena terdapat 2 variabel. Salah satu di antara variabelnya berpangkat 2. 2. Berarti ini tidak persamaan Linear satu variabel. Sampai di sini masih ada yang belum mengerti? Tidak, Bu. Nah, alhamdulillah kalian mengerti. Jadi dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dapat disimpulkan bahwa kalimat terbuka merupakan kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya, baik benar dan Salah. benar sekali. Dan yang kedua adalah dari persamaan linear satu variabel terdiri dari 3 ciri-ciri. Yang pertama adalah dihubungkan dengan tanda sama dengan. Yang kedua, dilihat dari variabelnya. Variabelnya harus terdapat 1 variabel. Nah, dari variabel tersebut kita lihat dari pangkatnya. Dan pangkat dari variabel tersebut hanya terdapat pangkat 1. Nah, pintar sekali. Ya Ananda, pembelajaran kita pada pertemuan kali ini sudah selesai. Dan alhamdulillah pembelajaran kita tercapai hingga konsep persamaan linear satu variabel. Artinya target dari tujuan pembelajaran kita tercapai. Maka dari itu, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ini kita tutup pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Ananda.